Ya, seperti biasa saya akan share screen, dan kita sudah membahas mengenai satu topik, the God of Arminianism vs God of the Bible. Oke, kita sudah bahas 2 poin yang lalu, dan kita akan lanjutkan poin yang berikutnya. Cuma saya mau flashback sebentar, mau refresh sebentar ya, apa yang kita sudah pelajari yang lalu. Jadi Allah menurut konsep Arminianism ini dikatakan di poin yang pertama, mengasihi setiap individu di dunia dan berkeinginan tulus untuk menyelamatkan mereka semua. Poin-poin ini sudah saya bahas sebenarnya, cuma hanya ini suatu rangkuman saja supaya makin jelas. Sekali lagi, Allah menurut konsep Arminianism itu adalah Allah yang mengasihi setiap individu di dunia ini dan berkeinginan tulus untuk menyelamatkan mereka semua. Maksudnya mereka semua itu ya semua manusia di dunia. Allah sangat rindu menyelamatkan semua manusia di dunia. Nah, ini jelas konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab, meskipun dia mengutip 2 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Timotius 2 ayat 4. Ya. Tapi ayat ini kalau saudara perhatikan ya, 2 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Timotius 2 ayat 4, konteksnya itu tidak untuk semua orang di dunia. Konteksnya ini adalah untuk perjanjian Allah kepada umat pilihannya atau orang pilihannya. Ya, mungkin umat mungkin bisa disalah tafsirkan kalau umat itu dipikir Israel. Tapi umat dalam arti Israel rohani, itu orang pilihannya. Karena perjanjian Tuhan itu tidak pernah kepada semua orang. Perjanjian Tuhan itu kepada orang pilihannya. Saya ulang ya. Perjanjian Tuhan itu tidak kepada semua orang di dunia ini. Perjanjian Tuhan itu hanya kepada orang pilihannya. Orang-orang pilihannya atau umat pilihan. Iya kan? Coba saudara lihat di Alkitab itu. Ada nggak perjanjian Tuhan kepada semua orang? Ya nggak ada. Perjanjian Tuhan itu hanya untuk pertama bangsa pilihan di perjanjian lama. Dan itu simbol yang dinyatakan di perjanjian baru bahwa yang dimaksud bangsa pilihan itu adalah Israel, bukan jasmani, tapi Israel rohani. Sudah jelas itu. Perjanjian Allah itu kepada Israel rohani, bukan kepada semua orang. Ya, harap jelas. Nah, Allah dari Alkitab, tadi kan versi Allah menurut Arminianism, sekarang Allah dari Alkitab. Adalah Allah yang sungguh-sungguh mencintai dan berkeinginan menyelamatkan hanya orang-orang yang Allah telah pilih atau Allah telah tetapkan ya sebelum dunia diciptakan dan menyelamatkan mereka tanpa syarat. Jadi ini sudah jelas bahwa pilihan Allah itu memang disediakan bagi orang pilihannya dalam penetapannya dan tanpa syarat. Misalnya syaratnya, saya tunggu kamu, kalau kamu sampai mau setia baru aku selamatkan. Enggak ada itu. Allah sudah menetapkan dulu. Karena Allah tahu, kalau Allah hanya menunggu saja, siapa yang akan bakal setia? Tidak ada orang yang bakal setia. Dari dirinya sendiri. Dari kemampuannya sendiri. Tidak ada. Jadi itu juga konsep yang salah. Kalau Allah cuma menunggu saja, ada orang yang bakal setia, atau bakal mau terima Tuhan Yesus dan taat pada firman-Nya.
Itu sama sekali tidak benar, karena Alkitab sudah bilang, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak seorang pun yang baik di mata Tuhan. Ya, kalau di mata manusia ya ada orang baik, ada orang jahat. Di mata Allah semua orang sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah terdistorsi oleh dosa. Dan semua melakukan kejahatan di mata Allah. Itu. Kalau tidak Allah yang mencelikan, menyadarkan dan mengisahkan, tidak ada orang yang bakal mau memilih Tuhan. Makanya semboyannya bukan manusia yang memilih Tuhan, Tuhan yang pilih manusia. Oke? Jangan tanya lagi, kok tidak? Kenapa Tuhan tidak pilih semua orang? Aduh, balik lagi kan. Kalau Anda mau tanya itu, lihat diskusi kita dari nomor 1 tentang Arminianisme sampai Calvinisme ini. Kita sekarang sudah sesi keberapa ini? 30 ya? 31 ya? Ya, Anda lihatlah dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 31 Anda lihat dan teliti baik-baik. Mohon mic-nya siapa ini yang belum di-mute? Lodakan semua suaranya. Iya. Oke. Jadi kalau namanya Allah memilih semua itu ya bukan memilih namanya, itu namanya memborong. Ya, Allah bukan memborong, Allah memilih. Namanya aja memilih berarti ada yang tidak dipilih. Jangan protes lagi, loh kenapa kok tidak dipilih semua? Waduh, mengulang lagi diskusinya, ya kan? Sudah sampai nomor 30 ini. Dan bersyukur karena terekam semua dari 1 sampai 31 itu terekam semua. Sampai hari ini terekam. Saudara silakan mau pelajari terus dari poin per poin. Ya. Dari sesi ke sesi. Baik, lanjut. Jadi ini hanya konfirmasi loh. Yang saya paparkan ini konfirmasi-konfirmasi. Yang bukan pelajaran lagi, ini sudah konfirmasi. Ini nomor 2. Allah dari Arminianisme mempersembahkan keselamatan kepada, ya ini hampir mirip dengan yang nomor 1 tadi, mempersembahkan keselamatan kepada setiap orang berdosa dan melakukan semua dalam kekuasaannya untuk membawa mereka menuju pada keselamatan melalui pengorbanan dan karya keselamatannya. Jadi Tuhan Yesus mau berkorban, mau disalib, dan itu disediakan bagi semua orang yang mau percaya. Kalau yang tidak mau percaya ya salahnya sendiri karena dia tidak mau percaya. Jadi Allah sudah menyediakan untuk semua orang. Silakan, silakan. Siapa saja yang mau percaya, silakan. Ya, Kristus disalib untuk semua orang. Disediakan bagi semua orang yang mau percaya. Ya, tapi ada catatan di bawah di sini, kerinduan Allah yang demikian seringkali gagal karena banyak orang menolak untuk datang kepada Kristus. Ya, Kristus sudah amat sangat sengsara, Kristus sudah amat sangat menderita bagi semua orang, ternyata masih banyak yang nggak mau terima. Ya, itu menyedihkan sekali kan, berarti Allah mengalami kegagalan dalam kerinduannya mau menyelamatkan semua orang. Masih untung-untung ada yang mau selamat. Seandainya tidak ada yang mau selamat, bagaimana? Kristus nggak laku sama sekali. Tidak ada yang mau percaya kepada Kristus. Bagaimana? Ya kan mubazir.
Istilahnya darah Kristus yang disediakan bagi semua orang itu mubasir. Karena banyak yang tidak mau percaya, bahkan saya tadi kasih umpama seandainya sampai nggak ada yang mau sama sekali kan tambah konyol banget gitu. Ya, jangan tanya lagi, lupa kok kenapa kok kasih Kristus kok hanya dibatasi kepada orang pilihan. Ya, itu sudah kita omongkan semua. Oke, berikut. Allah dari Alkitab secara efektif, nah ini secara efektif dan secara tepat. Allah memanggil hanya orang-orang pilihan. Bukan semua orang. Hanya orang-orang pilihan. Ini maksudnya panggilan khusus loh ya. Yang telah Allah tetapkan sebelum dunia dijadikan. Ya, orang-orang pilihan ini telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Kita sudah baca ayatnya hari Senin yang lalu. Bahwa Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, atau Allah sudah menetapkan kita sebelum dunia dijadikan, dan dalam kedaulatannya menghantar mereka kepada keselamatan. Tidak ada satupun dari mereka yang akan terhilang. Nah, perhatikan, tidak ada satupun yang terhilang. Mereka itu siapa? Orang pilihan. Jadi yang tidak akan terhilang itu orang yang sudah ditetapkan untuk selamat itu pasti tidak akan hilang. Nah, yang tidak ditetapkan selamat, Pak. Ya tahu sendirilah. Ya kan. Jangan tanya lagi, tahu sendirilah. Itu sudah dengan sendirinya orang yang apa ini tidak ditetapkan selamat, masa bisa selamat? Wah, kan kasihan Pak kalau begitu. Ya, diskusinya sudah nggak ke situ lagi. Kita sudah enggak berdiskusi tentang Allah kasihan apa enggak kasihan. Yang pasti Allah lebih berbelas kasihan daripada saudara yang berbelas kasihan. Itu harus saudara imani kan. Allah punya belas kasihan sama saudara dan saya punya belas kasihan. Besar mana belas kasihan? Ya 100% pasti besar Allah. Tapi kenapa kok Allah yang berbelas kasihan tidak mau pilih semua? Yaitu namanya kedaulatannya. Ya, kehendaknya, rancangannya, rahasia kehendaknya. Itu semua kita bilang itu rahasia kehendaknya. Nanti kalau masih mau baca lagi, kita baca sama-sama ayatnya. Sekarang yang ketiga. Roh Kudus dari Arminianisme tidak dapat melahirbarukan dan menyelamatkan orang berdosa dan tidak memilih Kristus dengan kehendak bebasnya sendiri. Saya ulangi. Jadi Roh Kudus dari Arminianisme tidak dapat melahirbarukan dan menyelamatkan orang berdosa yang tidak memilih Kristus dengan kehendak bebasnya sendiri. Dengan kata lain begini, kalau orang itu tidak mau memilih Kristus, tidak mau percaya pada Kristus, ya Roh Kudus itu tidak mampu melahirbarukan seseorang dan menyelamatkan orang berdosa itu. Karena dia tidak mau memilih Kristus. Jadi Roh Kudus itu baru bisa bekerja melahirbarukan seseorang dan memilih Kristus kalau orang itu mau menerima Yesus. Jadi harus terima Yesus dulu dengan kehendak bebasnya. Baru setelah dia terima Yesus, baru Roh Kudus bekerja dan menyelamatkan. Kalau enggak, ya Roh Kudus tidak bisa bekerja dan tidak bisa menyelamatkan. Semua orang memiliki kehendak bebas. Nah, di mana kehendak bebas, ya, saya ulangi ya, semua orang memiliki kehendak bebas, di mana mereka dapat menerima atau menolak Kristus dengan kehendak bebas. Dalam hal ini, kehendak bebas itu tidak dapat dilanggar oleh Kristus. Nah, perhatikan tuh. Kehendak bebas tidak dapat dilanggar oleh Kristus.
Jadi Kristus itu sangat menghormati kehendak bebas manusia sampai Kristus pun tidak berdaya melanggar kehendak bebas saking menghargainya. Dan Roh Kudus pun juga tidak bisa bekerja sebelum manusia yang memiliki kehendak bebas itu mau menerima Yesus dengan kehendak bebasnya. Wah, berarti kehendak bebas manusia ini lebih hebat dari Allah ya. Lebih hebat dari kuasa Allah. Karena kalau manusia tidak mempergunakan kehendak bebasnya untuk menerima Yesus, Allah pun tidak berkutik untuk bisa menyelamatkan orang itu. Ini saya bukan ngarang loh ya. Ini pendapatnya Arminianism. Dan kalau ada orang Arminianism bilang, ini bukan Arminian, Pak. Ya, Anda baca dulu lah Arminianism itu bagaimana sebelum ngotot. Ya toh. Kalau Anda punya pandangan sendiri yang bukan Arminianism, ya terserah. Saya tidak punya pandangan seperti ini. Ya nggak apa-apa, Anda tidak punya pandangan seperti ini pun tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak punya pandangan seperti ini, nah Anda mau pemandangannya bagaimana? Menurut Anda bagaimana Allah itu? Allah itu menghargai kehendak bebas manusia apa enggak? Oh menghargai Pak. Nah kalau menghargai, Allah bisa nggak melanggar kehendak bebas manusia? Bisa Pak. Nah kalau bisa ya namanya tidak menghargai toh. Allah Kalau Allah menghargai kehendak bebas, ya Allah tidak mau melanggar kehendak bebas manusia. Kalau Allah sampai melanggar kehendak bebas manusia, ya namanya Allah tidak menghargai kehendak bebas manusia dong. Ya gitu. Oke ya, lanjut. Roh Kudus dari Alkitab. Jadi kan Roh Kudus menurut Arminianism. Sekarang Roh Kudus dari Alkitab. Kedaulatannya melahirkan kembali orang berdosa sesuai dengan pilihan. Jadi Allah nggak menunggu orang itu mau terima atau menolak dengan kehendak bebasnya. Langsung saja Allah melahirkan kembali orang berdosa sesuai dengan pilihannya. Karena tanpa kelahiran baru, orang berdosa yang mati secara rohani tidak bisa memilih Kristus. Nah, ini esensial sekali. Dan inilah yang menyebabkan saya mengalami titik balik sampai dari Arminianism menjadi Reform itu di sini. Sebelumnya padahal saya juga nggak ngerti tentang teori ini. Saya nggak pernah membaca tentang teori-teori ini. Tiba-tiba saja Tuhan mencelikkan mata rohani saya dan memberi pengertian tentang kelahiran baru yang oleh pekerjaan Roh Kudus yang merupakan inisiatif 100% datang dari Allah dan bukan inisiatif manusia untuk melahirbarukan dirinya sendiri. Nggak mungkin dong. Bagaimana manusia bisa melahirbarukan dirinya sendiri? Dan orang yang mati rohani sebelum lahir baru itu mati rohani. Orang mati rohani mau insyaf dari dirinya sendiri pun tidak bisa. Siapa yang menginsyafkan kita? Itu tidak bisa. Ya, saya menulis di Facebook, kalau saudara mau baca Facebook saya, Arminianisme itu hanya melihat sebab dari suatu fenomena. Ya, saya ulangi ya, Arminianisme itu hanya melihat sebab dari suatu fenomena. Jadi misalnya, kenapa saya bisa percaya? Ya karena saya mau percaya. Sudah, itu aja. Yang menentukan saya mau percaya apa tidak itu ya saya. Saya mau terima Yesus, itu saya yang mau terima Yesus. Saya yang mempertimbangkan, saya yang mengambil keputusan. Nah, itu Arminianisme melihat sebab dari suatu fenomena. Jadi Anda mau menerima Yesus itu fenomena. Tapi saya lanjutkan kalimatnya. Sedangkan Reform melihat sebab dari sebab secara esensial. Reform itu melihat sebab dari sebab secara esensial. Kalau Arminian melihat sebab secara fenomena.
Yaitu tadi misalnya, saya yang menentukan bahwa saya mau percaya kepada Kristus. Itu keputusan saya, itu kemauan saya. Ya. Itu langkah hidup saya. Ya itu namanya kamu itu cuma melihat secara fenomena. Sebabnya memang kamu yang mau percaya, itu sebabnya. Tapi itu sebab secara fenomena. Sedangkan reform melihat sebab dari sebab. Sebabnya kamu mau percaya itu dari mana? Siapa yang menyebabkan kamu bisa punya kemauan mau percaya? Itu sebab asal usulnya dari mana. Nah, itu yang dilihat oleh reform. Ya, nanti saya tunjukkan Facebook saya, cuma sekarang belum sempat. Jadi reform itu melihat secara esensialnya. Yang bisa menyebabkan kamu percaya itu siapa? Ya Kristus, ya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengapakan? Roh Kudus yang mencelikan mata rohanimu, membuka, menyadarkan dan menginsapkan kamu sehingga kamu mata rohanimu bisa melihat Kristus dan kamu melihat Kristus adalah Sang Juru Selamat, Dia Allah yang menjadi manusia dan saudara begitu berdosanya, saudara sangat membutuhkan akan penebusan Kristus sehingga saudara ambil keputusan mau terima Yesus. Itu dari mana? Itu dari pekerjaan Roh Kudus yang sudah melahirbarukan Anda dan saya. Tanpa Anda dan saya dilahirbarukan, dicelikan, disadarkan, diinsyafkan, saudara tetap buta rohani dan tidak mungkin mau terima Yesus. Inilah sebab dari sebab ya yang secara esensial, bukan fenomena. Esensial. Esensial itu yang paling mendasar, esensinya, yang paling pokok. Itu. Oke, saya lanjutkan kalimatnya itu tadi. Iman bukanlah kontribusi manusia untuk keselamatan, tetapi karunia Roh Kudus. Perhatikan, iman bukanlah kontribusi manusia untuk keselamatan, tetapi karunia Roh Kudus. Karena menurut Arminianism, iman itu adalah kontribusi manusia untuk Allah. Hadiah atau pemberian manusia kepada Allah itu iman. Iman itu berasal dari kemauan manusia. Dan kemauan manusia itu kemudian memutuskan untuk mau percaya kepada Kristus, dan itulah hadiah untuk Allah. Konyol banget. Manusia bisa memberikan hadiah kepada Allah. Sedangkan dari pihak reform menegaskan bahwa kalau kita bisa beriman itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Iman itu sendiri pemberian dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus memberi anugerah Anda untuk beriman, Anda tidak mungkin punya iman. Nah kalau begitu kan kita bergantung semua kepada Tuhan. Ya memang. Itu yang kita mau katakan. Yang kita mau katakan tuh hidup saudara dan saya itu semua bergantung kepada Allah. Itu namanya only by grace. Itu namanya kasih karunia Allah. Nah, dia menyatakan kedaulatannya di dalam proses kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali itu tidak nunggu manusia, tidak nunggu kemauan manusia, tidak nunggu keputusan manusia. Karena memang manusia tidak bisa punya kemauan yang benar, tidak bisa punya keputusan yang benar. Jadi tanpa menunggu manusia, langsung dalam kedaulatannya Allah melahirkan kembali. Sehingga manusia itu tercelik, manusia itu sadar, manusia itu insaf, dan manusia itu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa itu, mati rohani. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, lanjut.
Ayat-ayatnya baca sendiri ya. Nah, banyak sekali ini ayat-ayatnya. Tapi saya langsung saja masuk poin berikut. Kristus dari Arminianisme. Kematiannya, terlepas dari orang-orang yang akan memilihnya. Ya, saya ulangi, kematiannya terlepas dari orang-orang yang akan memilihnya tidak dapat menyelamatkan semua orang yang terhilang yang ia sudah mati untuk mereka, alias kematian Kristus menjadi mubasir untuk mereka. Jadi kematian Kristus ya tidak dapat menyelamatkan semua orang yang terhilang yang ia sudah mati untuk mereka, alias kematian Kristus menjadi mubasir untuk mereka. Nah, ini yang sudah ditegaskan tadi di nomor 1 dan nomor 2 ya. Lalu saya tulis di sini, penebusan Kristus disediakan bagi semua orang, siapa saja yang mau percaya. Allah Tritunggal rindu menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Jadi alias Kristus itu sudah sampai rela-rela mati, tapi kerelaan Kristus sampai mau mati itu tidak dihargai manusia sama sekali, atau istilahnya ditolak atau tidak dipedulikan atau nggak dianggap sama sekali. Jadi sepertinya ya seperti yang saya gambarkan yang lalu itu, bahwa Kristus itu mati untuk sia-sia bagi mereka yang tidak mau memilih Kristus. Ya. Saya ulangi, dengan kata lain, kematian Kristus itu menjadi sia-sia bagi orang yang tidak mau menerima Yesus. Padahal Yesus sudah mau mati bagi mereka. Tapi mereka nggak mau. Jadi mubasir kan. Kematian Kristus itu darahnya nggak laku. Atau darahnya tercurah dengan sia-sia untuk mereka. Nah, itu saya mau tegaskan begini. Saya percaya darah Kristus tidak untuk dibuang-buang percuma. Ya, coba renungkan kata-kata saya ini. Darah Kristus tidak dicurahkan dan dibuang-buang untuk percuma, untuk sia-sia, untuk mubasir, untuk tidak laku. Tidak akan. Karena apa? Karena darah Kristus itu sangat mahal, saudara. Saudara kalau sampai punya konsep Kristus sudah mati, sudah sengsara, sudah menderita, sudah mengalirkan darahnya, sampai akhirnya dia berkorban sedemikian rupa. Tapi banyak orang tidak mau menerima dia. Ya itu kan berarti darah Kristus itu terbuang sia-sia toh. Sudah disediakan untuk orang-orang itu, tapi orang-orang itu menolak. Kasian banget. Darah yang begitu mahal menjadi dibuang-buang percuma. Secara logika aja itu udah nggak benar. Justru Allah itu adalah Allah yang punya rencana yang sangat sempurna. Darahnya juga tidak akan dicurahkan dengan sia-sia dan dibuang-buang dengan percuma. Tapi darahnya disediakan khusus bagi orang-orang pilihannya. Sehingga dicurahkan dengan efektif dan efisien. Tidak diboros-borosin lah istilahnya gitu. Ya. Tidak diboros-borosin. Jadi
Kalau Kristus itu diumpamakan seperti orang naik mobil itu. Mobil zaman kuno itu kan kalau naik mobil apa ya, yang kuno-kuno itu Impala misalnya. Zaman saya masih kecil ada mobil namanya Impala. Impala itu bensinnya berapa? Katanya 1,3 atau 1,4. Wah, ngeri sekali itu. Itu kalau ini naik kendaraannya seperti itu ya siap-siap aja kantong cepat kempes gitu ya. Nah, itu pemborosan. Nah, darah Kristus itu tidak untuk jadi pemborosan seperti itu, dibuang-buang dengan energi yang akhirnya banyak tidak efisien dan tidak efektif. Itu. Nah, itu tidak akan sampai seperti itu. Itu sudah terencana dengan sempurna. Makanya saya tadi tulis, saya tadi katakan efektif, efisien, ya, tidak boros-borosan. Oke, berikut yang Kristus Alkitab. Kristus Alkitab hanya mati untuk umat pilihan yang tadi saya tegaskan. Itu pilihan ya, hanya mati untuk umat pilihan Tuhan. Dan dengan demikian benar-benar menyelamatkan semua orang pilihannya. Perhatikan, semua orang. Memang Tuhan mau menyelamatkan semua orang, tapi semua orang yang mana? Orang pilihannya. Untuk siapa dia mati? Ya, memang sudah ditentukan Kristus mati bagi domba-dombanya dan bukan mati untuk kambing-kambingnya. Kematiannya, tadi kambing-kambing, tidak ada kambing-kambingnya ya. Kristus hanya mati untuk domba-dombanya dan bukan untuk kambing-kambing. Ya, tidak ada katanya. Kematiannya adalah pengganti kepuasan yang sebenarnya dari Allah. Ya, kematiannya adalah pengganti kepuasan yang sebenarnya dari Allah dan menggantikan kesalahan orang yang dipilihnya. Substitusi. Jadi kematian Kristus itu memenuhi tuntutan keadilan Allah dan hutang maut harus dibayar dengan maut, dan itulah karya Kristus yang dengan sempurna menyelamatkan, merencanakan dan menetapkan keselamatan bagi orang berdosa secara efektif dan efisien. Itu yang saya bilang, ini Kristus Alkitab, bukan tadi yang menurut Arminian poros-porosan, dibuang-buang percuma, darahnya hanya untuk sia-sia bagi orang-orang yang akan menolak dia. Tidak. Darah Kristus tidak akan sia-sia. Berikut yang kelima. Ini poin terakhir. Allah Tritunggal dari Arminianisme. Ya, maksudnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang diperkenalkan oleh Arminianisme adalah Allah yang kehilangan banyak orang yang telah Ia selamatkan. Ya, kehilangan banyak orang yang telah Ia selamatkan karena mereka tidak tetap dalam iman. Allah tidak memberi mereka jaminan keselamatan kekal kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi tidak ada jaminan. Kamu saya selamatkan sekarang, tapi untuk ke depan, I don't know. Itu nasib di tanganmu sendiri. Ya, keselamatan tidak didasarkan pada pilihan Tuhan, tetapi didasarkan pada pilihan orang berdosa ketika ia menerima Kristus dan ketaatannya. Nah, ini saya belum tulis tambahannya, mestinya ada. Dan ya, saya ulangi ya. Jadi keselamatan tidak didasarkan pada pilihan Tuhan, tetapi didasarkan pada pilihan orang berdosa ketika ia menerima Kristus dan dalam kesetiaannya sampai mati. Ya, dan dalam kesetiaannya sampai mati. Kesetiaan mengikut Kristus sampai mati. Kalau dia tidak setia, ya gugur di tengah jalan,
dan kehilangan keselamatannya. Ya itulah Allahnya berarti gagal kan, sudah menyelamatkan, sudah aduh puji Tuhan, surga sudah bersorak-sorai karena menyambut orang yang diselamatkan ini, tapi kemudian di tengah jalan orang yang diselamatkan ini nyeleweng, murtad, ya jatuh dalam dosa, tidak setia kepada Tuhan, akhirnya binasa. Aduh, semua surga habis bersorak-sorai nangis lagi. Karena kehilangan nyawa dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Oke, itulah saudara-saudara 5 point dari Allahnya Arminianism dengan 5 point dari Allahnya Alkitab. Ya, ini memang sudah mendekati tulip. Poin-poin yang tadi saya jelaskan tuh mirip, hampir mirip dengan tulip, tapi nanti di tulip saya akan jelaskan lebih detail lagi. Oke, saya sampai di sini menjelaskan the God of Arminianism and God in the Bible. Silakan kalau ada teman-teman yang mau share. Saya Pak, mau tanya Pak. Tanya, silakan Ibu Eni. Iya. Selamat malam Pak Andi. Ini pertanyaan dan pernyataan Pak. Baik, silakan. Tadi di poin 4 kalau nggak salah tentang Kristus bagi Arminianism itu tidak ada ayat pendukungnya Pak. Jadi seolah-olah kalau membaca itu seolah-olah itu adalah buah pikirannya Jacobus Arminius gitu Pak. Mohon ditambahkan ayat-ayat pendukungnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dalam Katekismus Heidelberg dikatakan kita sebagai orang Kristen dikatakan Kristen karena melalui iman kita adalah anggota tubuh Kristus. Pertanyaannya adalah siapakah anggota tubuh Kristus itu? Mengingat kita tidak pernah tahu siapa itu kambing dan siapa itu domba, siapa itu gandum dan siapa itu ilalang gitu loh Pak. Apakah anggota jemaat yang beraliran bidat yang kemarin sudah disimpulkan bahwa Arminianisme adalah bidat dapat dianggap sebagai anggota tubuh Kristus gitu loh Pak. Karena kita sebagai orang yang sudah diselamatkan kan punya prioritas untuk mengasihi, memprioritaskan orang-orang yang satu tubuh dalam Kristus gitu Pak. Kemudian yang ketiga adalah apakah gerakan reform mengenal 3 forms of unity, yaitu Katekismus Heidelberg, The Belgic Confession atau Confession de Foy, dan Canon of the Dordrecht. Karena Canon of Dordrecht ini lahir dari kontroversi internal gereja-gereja reform di Belanda atas munculnya Arminianisme ini, Pak. Mohon tanggapan Pak Andi. Makasih, Pak. Baik. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan yang ya perlu untuk dijelaskan. Ya. Oke, yang pertama adalah tadi pertanyaannya poin yang keempat. Nanti kalau saya lupa pertanyaan tolong diingatkan lagi. Poin yang keempat dari Arminianism, the God of Arminianism ini ya. Kematiannya terlepas dari orang-orang yang akan memilihnya. Kematiannya terlepas dari orang-orang yang akan memilihnya tidak dapat menyelamatkan semua orang yang terhilang yang ia sudah mati untuk mereka, alias kematian Kristus menjadi mubasir untuk mereka. Ya karena ayatnya itu sebetulnya karena dari ayat-ayat sebelumnya ini ya, bahwa Allah merindukan untuk menyelamatkan semua orang. Itu ayatnya. Jadi Kristus memang ingin menyelamatkan semua orang, karena itu dia mau mati untuk semua orang. Tapi akhirnya kan kematiannya itu menjadi mubasir bagi orang-orang yang akan menolak dia. Nah itu.
Itu tidak perlu ayat, tapi ayatnya itu sudah tercakup di kerinduan Allah mau menyelamatkan semua orang. Itu yang tadi di 2 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Timotius 2 ayat 4. Nah, ini di sini ada kata Allah merindukan semua orang diselamatkan. Mengharapkan semua orang diselamatkan. Padahal tadi saya sudah tegaskan ini perjanjian Allah bagi orang pilihannya, bukan bagi semua orang. Oke. Lalu saya jawab langsung yang nomor 3. Apakah orang Arminianisme ini menerima keputusan-keputusan dari sidang-sidang sinode dari gereja-gereja reform yang pada waktu itu mereka mengambil poin-poin yang tulip dan sebagainya. Saya langsung aja jawab, mereka pasti akan menolak keputusan-keputusan itu, karena orang Arminianisme itu jelas-jelas mereka membuat naskah remonstran itu untuk melawan ajaran-ajaran Calvinism. Nah, jadi sidang-sidang Synod of Dort dan sebagainya itu menegaskan perlawanan terhadap serangan orang Arminianisme atau penegasan terhadap serangan orang Arminianisme terhadap ajaran-ajaran Calvinism. Jadi pasti itu mereka menolak semua. Jadi dari poin 1 sampai 5 ini pun kita bisa melihat bagaimana statement-statement dari reform yang saya sebut dari Alkitab itu semua sebetulnya dari sidang-sidang reform. Ya, karena reform kan selalu mau kembali kepada Alkitab. Jadi akhirnya ya bertentangan semua. Kesimpulannya itu. Nanti dari tulip kita akan melihat lebih jelas lagi dari tulip bahwa mereka pasti menolak statement-statement kebenaran yang dinyatakan dalam Synod of Dort itu. Lalu sikap kita terhadap mereka sebagai anggota tubuh Kristus. Saya sudah menjawab yang lalu bahwa kita harus membedakan antara ajaran dan orangnya. Ya, ajaran dan orangnya. Kalau ajaran itu kita harus nyatakan mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau orangnya yang sedang mengikuti suatu ajaran yang dia sendiri mungkin kurang paham atau karena kurang banyak belajar, sehingga dia mengikuti suatu aliran itu masih dalam proses. Ya, itu masih dalam proses, dan kalau dia orang pilihan, saya yakin dia akan diproses makin diperbarui untuk menuju kepada Alkitab. Jadi saya percaya orang pilihan, meskipun sudah menjadi pengikut Arminianisme, tapi suatu saat Tuhan akan menyadarkan, menginsyafkan, mencelikkan untuk dia kembali kepada Alkitab. Dan itu buktinya salah satunya adalah diri saya sendiri, karena saya dulu orang Arminianisme yang ngototnya bukan main untuk membela Arminianisme dan melawan habis-habisan reform pada waktu itu. Dan Tuhan mencirikan saya, menyadarkan saya. Tanpa ada paksaan, tanpa ada indoktrinasi, tanpa ada pengaruh-pengaruh KKR atau seminar atau apa, enggak ada. Tiba-tiba saja Tuhan seperti membuka pikiran saya, enggak ada seminar, enggak ada apa, saya hanya merenungkan suatu bahan Alkitab yang akan saya PA-kan waktu itu, tiba-tiba saja saya sadar suatu kebenaran yang
memutarbalikkan semua pikiran saya waktu itu. Padahal saya tidak sedang ragu-ragu dengan Arminianisme, tidak. Saya tidak pernah ragu-ragu. Saya selalu yakin Arminianisme itu pasti benar. Ya. Nah, jadi dalam hal ini siapa yang lahir baru dan siapa yang tidak lihat lahir baru? I don't know. Kita tidak bisa menghakimi orang. Kita juga tidak bisa membuang orang gara-gara dia Arminianisme lalu kita buang dia, kita kucilkan dia. Tidak, karena kita tahu bahwa kalau dia anak Tuhan, dia hanya tersesat karena salah memahami. Ya, atau karena pengaruh-pengaruh teologi yang dia kurang berwawasan di dalam belajar. Ya, sama seperti saya dulu juga. Jadi ya memang kalau bahasa rohaninya adalah ya karena dia buta rohani. Masih belum tercelik rohaninya, mata rohaninya. Berarti dengan kata lain mereka adalah anggota tubuh Kristus gitu dong. Kalau dia sudah lahir baru. Jadi kalau dia sudah lahir baru, sudah born again, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya dalam arti anak Tuhan yang sejati, berarti anggota tubuh Kristus. Cuma kan kita nggak tahu mana yang betul-betul anak Tuhan yang sejati, mana yang anak Tuhan yang cuma ikut-ikutan. Tanda petik, bukan anak Tuhan maksudnya. Itu kita nggak tahu. Makanya dalam hal ini, kita tidak diajar untuk menghakimi orang. Tapi kalau menyatakan ajaran, harus. Tapi kalau menghakimi orang, benar-benar saya angkat tangan dan I don't know jawabannya gitu. Ya. Nah, siapakah anggota tubuh Kristus? Tidak ada yang tahu. 100% untuk bisa mengetahui sebenarnya anggota tubuh Kristus itu siapa yang sebenarnya. Itu kita nggak tahu. Tapi itu juga kita tidak harus terlalu ini untuk memisah-misah dan memilah-milah siapa anak Tuhan, siapa bukan anak Tuhan. Karena semua orang yang datang ke gereja, saya harus menyambut. Dan saya lebih baik membuang semua a priori, siapa di sini yang kambing, siapa yang domba di sini. Semua a priori itu kita buang saja dengan suatu pemikiran bahwa hai kamu orang-orang yang hadir di sini, Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya dan panggilannya, ya toh, untuk kamu kembali kepada jalan Tuhan dan bertobat. Sudah itu namanya external calling kalau di dalam dalam teologi itu disebut external calling. Nah, orang-orang yang nanti bakal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan betul-betul karena dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, itulah orang yang mendapat internal calling dari external calling. Oke. Makasih Pak Andi. Pak Andi, malam Pak. Pak Andi. Siapa tadi? Pak, saya Theodor Pak. Tunggu. Tadi sebelum kamu tadi siapa tadi? Seva ya? Siska. Ada pertanyaan Siska. dari WA. Ya, silakan. Dari Ibu Inge, ini ada dua pertanyaan. Gereja. Yang pertama, gereja mana saja yang menganut Armenian murni? Pertanyaan kedua, apakah hanya GRRI yang menganut teologia reform? Udah. Oke. Saya jawab ya langsung pertanyaan ini. Kalau ditanya gereja mana yang murni Arminianisme, saya juga tidak bisa menyebut. Karena misalnya saya sebut gereja Bethel Indonesia misalnya. Ternyata gereja Bethel Indonesia juga ada yang reform.
Ada yang Arminianism. Karena apa? Karena tergantung pendetanya. Ada, saya tahu pasti itu gereja GBI yang pendetanya benar-benar reform. Ada itu. Saya bisa buktikan. Itu bahkan orang staf saya sendiri, ya kan, yang masuk di dalam gereja sinode GBI, tetapi dia sangat reform sekali. Saya juga punya rekan yang dulu anak buah saya juga, ya waktu mahasiswa, sekarang dia sudah jadi profesor, doktor, dosen di luar negeri lah, saya nggak mau sebut kotanya, nanti nggak enak ya. Lalu dia sekarang sudah jadi gembala sidang, dia masuk sinode yang dari golongan seperti itu juga, tapi dia reform sekali. Teologianya di reform. Dia barusan juga ketemu saya. Waktu saya berkunjung ke sana, dia ketemu saya, dia cerita bagaimana dia jadi reform. Itu salah satunya juga gara-gara Pak Andi Halim. Ya. Jadi saya enggak bisa sebut nama gereja A, B, C, D, E. Tapi kalau pendeta A atau pendeta B yang menganut teologi Arminianism, nah itu saya masih bisa sebut. Cuma kalau secara etika, ya kurang pantas lah di Indonesia ini. Sebaiknya saya tidak seperti rekan-rekan saya yang lain yang dengan gamblang menyebut nama-nama orang-orang itu. Tapi saya kenapa enggak mau nyebut? Karena saya juga masih pikir siapa tahu suatu saat mereka insyaf dan mereka tidak lagi mau mengikuti ajaran Arminian dan mereka mau jadi orang reform. Sama seperti saya lah. Saya dulu Arminian, sekarang saya jadi reform. Itu. Ya, jadi enggak benar juga kalau dikatakan orang yang benar-benar reform itu yang anggota GRII. Salah 100%. Karena anggota GRII pun belum tentu benar-benar reform. Ya, banyak orang jadi anggota GRII bukan karena mengerti teologi reform, tapi karena kagum sama hamba Tuhan. Lalu bangga dengan reform yang sekarang megah dan hebat. Ya, saya anggota gereja reform dengan bangganya. Tapi reform itu apa nggak ngerti. Predestinasi apa nggak ngerti. Ya toh. Apa ini? Iluminasi nggak ngerti. Apa nggak ngerti. Ya sudah, jangan cepat-cepat sombong ngomong reform. Kalau belum pernah belajar benar-benar. Ya itu pendapat saya. Jadi jangan terkena lembaga-lembaga atau nama-nama gereja tertentu yang dengan sebutan nama reform itu berarti orang-orangnya pasti sudah reform semua, belum tentu. Bahkan pendetanya pun juga belum tentu reform. Ya benar ini, saya bukan ngomong bohong-bohong. Saya juga bukan mau menjelek-jelekan, tapi semua itu kan proses. Kalau namanya manusianya itu sedang proses. Ya, oke. Tadi Theodor mau ngomong, silakan. Ya, Pak Andi, malam Pak. Malam. Ya, Pak, saya mau balik ke poin pencelikan Roh Kudus, Pak. Yes. Orang banyak berpandangan Roh Kudus baru dicurahkan pada hari Pentakosta. Tapi kenapa waktu di Emmaus, 2 murid itu bisa tercelik matanya, Pak? Ya. Waktu mereka di Emmaus, mereka kan itu sebelum hari Pentakosta. Ya. Ya mungkin itu aja sih, Pak ya. Makasih, Pak ya. Ya, terima kasih. Saya sudah bahas itu di
di diskusi kita dengan judul Bahasa Roh dan Pentakosta dan Kisah Rasul. Nah, itu ada serinya di YouTube. Silakan melihat sendiri seri tentang bahasa roh itu. Kalau tidak salah ada 16 sesi. Saya membahas tentang bahasa roh dan Pentakosta dan Kisah Rasul. Dan Korintus. Ya. Saya bahas semua itu. Nah, kalau ada perkataan bahwa Roh Kudus itu belum hadir sebelum hari Pentakosta, itu 100% nggak benar. Saya sudah buktikan bahwa sebelum hari Pentakosta sudah ada kepenuhan Roh Kudus. Bahkan di Perjanjian Lama sudah ada kepenuhan Roh Kudus. Termasuk Saul pun mengalami kepenuhan, seperti nabi-nabi yang lain juga bisa mengalami kepenuhan. Jadi itu sebelum hari Pentakosta sudah ada kepenuhan Roh Kudus. Jadi bukan hanya mata tercelik. Apalagi kalau mata tercelik, ya orang-orang Perjanjian Lama yang melihat Kristus, ya visi misi kedatangan Kristus di dunia waktu di Perjanjian Lama sudah bisa melihat perjanjian Allah tentang Kristus yang akan berkorban bagi umatnya. Itu juga pencelikan mata rohani di Perjanjian Lama. Jadi salah itu kalau bilang Pentakosta baru ada, Roh Kudus baru ada pada hari Pentakosta. Salah besar. Ya. Oke. Silakan. Ada yang lain. Malam, Andi. Ya, malam. Enggak, saya bicara mengenai Armenian itu, Pak, yang dijelaskan oleh Pak Andi. Itu saya kira belum tentu orang Armenian mengerti semua itu, Pak. Betul. Ini terbukti dengan adik saya. Adik saya itu kan adik saya kandung sendiri. Dia majelisnya di BZ, Gereja Bukit Zaitun, Dr. Yusuf. Iya. Saya terus terang ngomong dia kalau bicara mengenai Armenian enggak padahal dia majelis Pak sudah lama desa enggak dalam seperti pengetahuannya sangat enggak banyak Pak, karena pendetanya juga mengasihkan suatu Armenian itu cuma kamu pertahankanlah keselamatan untuk berbuat baiklah. Sudah itulah supaya kamu menjaga berbuat baik. Dan lagi saya mendengar sendiri Dr. Yusuf itu mengambil Armenian itu satu dipetik, satu kesalahan Armenian disalah-salahkan dia, dibetul-betulkan sama dia, Pak. Selamat sekali, selamat tetap selamat. Loh ini loh, orang reform, selamat tetap selamat. Berarti orang-orang itu hidupnya tidak karu-karuan karena dia sudah pikir selamat tetap selamat. Nah, orang hidup secara di dunia harus kita usahakan dengan selamat. Jadi adik saya tuh pikirannya cuma pokoknya berbuat baik lah. Kamu tidak usah macam-macam dokter Armenian kan berbuat baik, nggak berbuat baik apa itu cuma pandangan saya, Pak. Yeah. Sulit untuk dimasuki sesuatu karena pendetanya juga modelnya gitu, Pak. Enggak secara fair. Pak Andi gini menjelaskan ini enggak. Cuma ngambang-ngambang gitu, Pak, istilah, Pak. Itu, Pak. Yeah. Oke. Memang saya amati termasuk diri saya sendiri dulu, bahwa saya ini tidak mengikuti pelajaran dari Arminius atau orang-orang Arminianisme teologinya bagaimana saya tidak mempelajari, tapi saya mengembangkan sendiri pandangan-pandangan Arminianisme itu. Saya kembangkan sendiri dan memang cocok dengan logika umumnya pada umumnya. Jadi seperti kalau kita nggak setia kita akan kehilangan keselamatan. Nah itu kan pandangan yang sebetulnya semua orang pasti mengaminkan pandangan itu. Siapa yang setia akan selamat, yang tidak setia ya tidak selamat. Siapa yang mau percaya akan selamat, yang tidak mau percaya tidak akan selamat. Itu kan suatu hal yang umum yang semua orang
secara logika saja, enggak usah belajar Arminian, secara logika mau terima kebenaran itu. Jadi kalau tadi memang betul kalau ada pendeta yang ngomong pokoknya yang penting berbuat baik ya. Kamu harus menjaga hidup kudus, setia sama Tuhan. Itu kehendak Allah. Ya memang ya, itu yang tadi saya bilang, orang Arminian itu cuma lihat secara fenomena aja. Tapi dia tidak sadar bahwa kalau sampai kita arti hidup kudus itu apapun itu sudah nggak jelas sama sekali dan tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Hidup kudus itu yang bagaimana? Hidup yang tanpa dosa. Pertanyaannya, bisakah kita tanpa dosa? Nah, itu yang saya bilang tadi, reform itu melihat itu secara esensial. Sedangkan Armin itu melihat secara fenomenal. Ya, oke. Silakan kalau ada yang lain. Kelihatannya saling menunggu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Pak, kalau model seperti adik saya itu terus dia punya satu pandangan demikian sampai dia katakan sampai mati gitu, Pak. Apakah saya juga bingung ya, Pak, tadi upaya pandangan seperti itu karena dia mengenai suatu dijejeli seperti itu. Bang, kata Pak Andi, nggak mungkin enggak kalau di anak setahun Tuhan sejati pasti digiring oleh Tuhan untuk menjadi orang yang mengerti firman Tuhan secara jelas. Tapi kalau terus saya sulit sekali karena dia majelis sudah terlibat bagian lamanya, Pak. Apakah cuma di surga, cuma ini tanya sama Anda, apakah cuma di surga cuma orang reform itu, Pak, yang saya maksud, Pak. Apakah adik saya juga sungguh-sungguh, Pak, dari ikut Tuhan tuh dia dipraktekkan dengan memangnya banyak hal, dia nyumbang sini, perhatian banyak orang gitu. Jadi tenaganya, pikirannya semuanya untuk Tuhan, Pak. Itu yang saya maksud, Pak. Salah satu tanda keselamatan bagi saya itu adalah pemahaman Alkitab yang progresif. Ya. Jadi sekarang itu bisa salah, tapi paling tidak itu ada perkembangan secara progresif. Dari pengertian-pengertian yang salah menurut logika manusia itu, yang menurut dia benar, tapi ternyata salah menurut Alkitab, itu akan terus-menerus diproses dalam kehidupan. Jadi saya percaya orang pilihan itu tidak mandek teologinya. Tapi dia akan terus berkembang. Kalau ukurannya kebaikan, ya orang semua agama pun ada yang baik. Tidak usah agama Kristen. Agama di luar Kristen pun banyak orang baik. Dan banyak orang yang beramal. Dan ya pokoknya benar-benar baiklah. Nah, di situ kita seringkali orang Kristen itu terjebak pada ukuran-ukuran moral sebagai standar untuk menilai orang. Padahal ukuran Allah itu bukan ukuran moral. Ukuran Allah itu ukuran kasih karunia. Jadi dalam hal ini suaranya hilang, Pak. membuat mute mic saya ini. Jadi dalam hal ini kita harus hati-hati ya, kalau kita ukur hanya dari fenomena atau perbuatan baik, itu kita sudah salah kaprah. Ukuran Tuhan itu bukan perbuatan baik, ukuran Tuhan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak beranugerah, ya pasti kita binasa.
Itu aja poinnya, bukan masalah Arminian, bukan masalah Reform, tapi Tuhan beranugerah. Nah, lalu untuk apa Reform dan Arminian kalau semua itu anugerah? Iya, justru orang yang diberi anugerah itu pasti hari demi hari mata rohaninya dicelikkan Tuhan. Hari demi hari. Maka sebetulnya kita kan nggak tahu ya, kalau tadi Pak Liman bilang adiknya saya seperti ini, cobalah adiknya diajak untuk mendengarkan ini, diskusi ini seperti ini. Memang saya tahu itu, gereja itu pasti melarang jemaatnya untuk dengar-dengar kayak gini. Nanti sesat, nggak boleh dengar. Tapi saya pernah diskusi dengan salah satu anggota gereja itu, dan saya katakan bahwa ajaran yang penting itu kan kembali kepada Alkitab, saya bilang. Kalau ternyata ajaran gereja kita tidak sesuai dengan Alkitab, kita kan harus bertobat, saya bilang gitu kan. Nah, dia kemudian bertanya, loh, apa yang tidak sesuai dengan Alkitab? Wah, ini kesempatan untuk kita masuk. Jadi dipancing dulu. Kamu memang mau komitmen enggak dengan kebenaran? Kalau Alkitab bilang gerejamu salah, kamu mau enggak bertobat? Itu kita langsung bikin shock dulu. Ya memang benar kan? Kalau Alkitab bilang gereja kita ajarannya salah, Alkitab bilang, kita mau enggak untuk berubah? Kalau saya percaya kalau dia anak Tuhan, dia seharusnya jawab, ya, saya mau berubah. Kalau memang itu benar Alkitab. Iya kan? Dan itu mulai pintu terbuka untuk kita masuk kepada diskusi tentang kebenaran-kebenaran yang lebih mendalam, bukan untuk bicara fenomena aja. Ya, ini saya sedikit share ini yang Facebook saya ini. Ya, ini yang kotak warna apa ini? Warna ungu ya. Yaitu Arminianisme memikirkan sebab secara fenomenal. Reform memikirkan sebab dari sebab secara esensial. Ya, soli Deo gloria. Saya sering buat statement-statement seperti ini supaya paling tidak ada orang yang membaca dan mulai tercelik. Saya berdoa. Ini bukan karena kehebatan tulisan saya, tapi karena saya dapat berkat ini, pemikiran seperti ini, saya share. Saya begitu ingat apa gitu, yang benar-benar esensial, benar-benar penting. Saya tulis di pikiran-pikiran saya, memang saya tulis di Facebook. Ya. Jadi memang itu gunanya Facebook kan. Anda punya pikiran yang boleh jadi berkat bagi orang lain, ya tulislah. Asal jangan pikiran-pikiran kacau kamu bagikan di Facebook, membuat orang tambah kacau nanti. Ya itu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanggapi yang lain. Masih kurang 14 menit. Pak Andi, ada pertanyaan di YouTube. Silakan. Dari Lovely Dani, istrinya dan anak kedua anak ceweknya itu termasuk kambing atau domba. Kan sudah diselamatkan dari Sodom dan Gomora, tapi dia kan jadi tiang garam, anak-anaknya memperkosa bapaknya. Oke. Terima kasih pertanyaannya buat Lovely Dani ya, atau Vivi. Jawaban saya adalah I don't know. Apakah istri Lot itu binasa?
Kalau istri Lot dihukum Allah, ya dihukum Allah. Tapi apakah masuk neraka? I don't know. Apakah anak-anak Lot juga bukan orang pilihan atau orang pilihan? I don't know. Karena Alkitab tidak berkata jelas. Kecuali memang Alkitab sudah ngomong dengan jelas bahwa istri Lot binasa dan Tuhan menghukum dia dalam neraka, api neraka. Ya, kalau sudah jelas ngomongnya gitu ya pasti masuk neraka lah. Tapi bisa juga orang itu dihukum di dunia tapi di surga dia diselamatkan. Contoh misalnya Musa. Musa kan juga dihukum, tidak boleh masuk Kanaan. Betul enggak? Iya kan? Semua boleh masuk Kanaan waktu itu. Waktu sudah hampir-hampir masuk itu. Musa yang enggak boleh, aduh. Coba saudara bayangkan jadi Musa. Apa enggak ngenes itu? Ya. Ngenes itu apa bahasa Indonesianya itu? Sangat ironis dan prihatin ya. Sudah memimpin sampai 40 tahun perjalanan. Tinggal menyeberang saja. Tuhan bilang, kamu enggak usah masuk. Ya, tapi di sisi lain, apakah Musa masuk neraka? Saya yakin tidak. Musa pasti diselamatkan. Ananias dan Safira jelas dihukum karena menipu rasul-rasul. Tapi apakah mereka masuk neraka? I don't know. Ya itulah jawaban dari saya. Jadi saya tidak bisa menghakimi orang ini masuk neraka atau ini masuk surga. I don't know. Yang jelas orang yang di dalam Kristus pasti masuk surga. Orang yang di luar Kristus pasti binasa. Itu yang jelas. Cuma siapa itu? I don't know. Siapakah mereka-mereka itu? Saya tidak bisa menyebut. Karena itu tanda petik suatu rahasia. Kecuali mungkin Yudas itu sudah jelas. Ya, Tuhan itu sudah bolak-balik menubuatkan Yudas dan menunjukkan siapa Yudas yang sebenarnya. Jadi dia bukan pengikut Tuhan. Oke. Ada pertanyaan lain, silakan. Malam, Pandi. Halo, Bapak Elia. Saya bukan bertanya, tapi ingin menanggapin dilema yang disampaikan oleh penginjil mendekatin pendeta Liman. Ya, saya melihat begini, Pak. Kalau seseorang yang merasa dirinya melakukan perbuatan baik atas nama Tuhan, saya rasa kalau sampai mati dan dia tetap begitu, berarti dia bukan bagian daripada tubuh Kristus yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi itu. Itu menurut saya, lupa ya, saya hanya sharing saja. Tapi kalau dari yang dia lakukan atas nama Tuhan, tapi dia merasa dia melakukan dan itu memberkatin orang reform yang mengerti, oh ya, saya menerima kebaikan si A itu, tapi bukan si A, tapi dari Tuhan, maka yang menerima kebaikan si A adalah tubuh Kristus. Bisa mengerti nggak ya? Saya agak sulit untuk menjabarkan. Poinnya adalah kalau dia merasa dia, maka itu bukan tanda kutip reform atau alkitabiah. Kalau dia merasa bukan dia, tapi itu adalah Tuhan, ya itu adalah domba lah. Itulah kurang lebih. Mungkin domba. Habis ini mungkin Pak Martin mau bicara. Thank you, Pak. Ya. Jadi begini ya, intinya itu yang tadi Pak Elia katakan itu, kita itu kalau berbuat baik, ya kalau kita orang pilihan,
kita berbuat baik. Itu kita sadar, bukan kita itu yang istilahnya aslinya itu bukan saya, kan bukan karena saya mampu berbuat baik. Saya tidak mampu berbuat baik, tapi saya kalau sampai mau berbuat baik itu karena kasih karunia Allah yang menggerakkan aku, bukan karena si akunya. Jadi sadar benar-benar bahwa itu karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi kebaikan itu bukan berasal dari saya. Kebaikan itu dari Tuhan. Tapi kalau sampai orang itu merasa saya, yang melakukan itu saya, dan itu kemauan saya dari saya, maka kemungkinan dia belum menjadi anak Tuhan yang dicelikan atau disadarkan, ya, bahwa semua itu karena anugerahnya. Ya, seperti itu. Baik, kelihatannya membahas the God of Arminian ini lagi terperana sehingga diam semua, atau lagi ngelamun, atau lagi apa ini? Ya, oke. Lagi bersyukur, Pak. Bersyukur, Semua ya. anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kami bukan siapa-siapa. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Andi diingatkan. Puji Tuhan. Nah, ini seperti tulisan yang di background saya ini kan. Coba saudara lihat tulisan yang di background saya. Ya. Dari Spurgeon. Spurgeon mengutip omongannya George Whitefield. It's grace that turn. Ya. Oh, iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, jadi George Whitefield bilang, we are all born Arminians. Kita semua lahir secara Arminian. It is grace that turns us, ya. It is grace that turns us into Calvinists. Jadi hanya karena anugerah sampai kita menjadi Calvinis. Hanya only by grace saja, bukan karena kehebatan otak kita atau kehebatan kemampuan kecerdasan kita, sama sekali tidak. Benar ini, 100% saya amini bahwa saya jadi reform ini bukan karena kepandaian saya. Baik. Boleh tanya lagi nggak Pak Andi? Silakan. Masih 4 menit ya. Ya. Meneruskan pernyataan Pak Elia tadi. Kalau Pak Elia tadi mengatakan bahwa berbuat baik karena ingin menonjolkan diri, itu tentu bukan kan Pak. Iya. Tetapi kalau begini, ketika kita mau berbuat baik, kemudian muncul di dalam hati kita dan pikiran kita, wah, kamu mau menyombongkan diri ya, gitu. Terus tiba-tiba nggak jadi gitu loh Pak. Kita jadi, oh nggak jadi. Berarti itu gimana Pak? Salah atau nggak Pak? Justru itu yang benar. Gitu ya. Justru itu sangat reform sekali. Maksudnya menyadari benar bahwa semua itu bukan karena kita, tapi kita ini masih punya manusia lama. Di mana manusia lama ini masih seringkali ingin menonjol dan masih seringkali keakuan itu muncul. Tapi Roh Kudus itu sering juga mengingatkan kita untuk ditegur, diingatkan, diproses supaya keakuan kita makin lama makin dihancurkan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, biar aku yang makin kecil, tapi Kristus yang makin besar. Nah, itulah proses keakuan yang makin lama makin dihancurkan. Ya, artinya perbuatan baik yang akan kita lakukan tuh akhirnya nggak jadi kita lakukan gitu loh Pak, karena tiba-tiba ada insight seperti itu. Boleh jadi, boleh nggak jadi, karena kalau jadi pun tetap saya sadar kalau saya toh bisa melakukan ini
itu bukan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, jadi diperbaiki motivasinya itu dibenarkan. Tadinya motivasinya jadi salah, tapi perbuatan baiknya tetap dilakukan. Karena dia setelah sadar, dia bilang, ya ini perbuatan baik ini bukan dari aku, ini semua dari Tuhan. Gitu. Sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Ibu Heni, menurut saya begini ya, teman-teman, khususnya Ibu Heni. Tuhan akan terus menggelisahkan kita. Walaupun pertama kita pikir mungkin kita mau mencuri kemuliaan. Kita sadar, terus akhirnya nggak jadi. Nah begitu nggak jadi karena kita merasa mau mencuri, pada akhirnya Tuhan terus gelisahkan. Ayo kamu kerjakan, tapi kamu sudah benar dalam motivasi. Poinnya adalah Tuhan akan lebih berkuasa dari kegalauan hati kita. Ini yang saya ingin angkat teman-temannya, khususnya Pak Andi, guru saya, tolong dipertajam lagi bahwa kalau Tuhan sudah mau, masa sih Tuhan kalah sama manusia, si Armenian gitu loh Pak. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Elia. Saya malah berpikir sebaliknya. Gimana Pak Andi? Gini, jadi ini pergumulan saya secara nyata ini. Saya pernah mengalami, saya mau kasih persembahan. Tapi saya kan tahu kalau mau kasih persembahan yang benar itu namamu jangan ditampilkan. Karena itu menunjukkan bahwa kamu itu sombong. Dengan kamu kasih persembahan dan namamu ditampilkan itu kamu sombong. Lalu saya akhirnya tidak tampilkan nama saya. Tapi saya kena tegur lagi. Kena tegurnya apa? Oh, berarti kamu nggak mau disebut sombong ya. Gitu kan? Jadi saya mau berbuat baik, supaya saya tidak disebut sombong, saya tidak mencantumkan nama saya. Dengan kata lain, saya ingin dipandang orang rendah hati. Karena saya memberi persembahan dengan tidak menyebut nama saya. Akhirnya saya malah melakukan yang terbalik. Saya cantumkan nama saya. Saya memberi persembahan dengan mencantumkan nama saya dengan pikiran begini. Biarinlah orang menyebut saya sombong. Memang saya bukan orang baik. Saya memang orang sombong. Tapi Tuhan sudah menegur saya dan mengingatkan saya bahwa kalau saya memberi ini, itu semata-mata karena anugerah Allah. Dan orang menilai saya jelek nggak apa-apa. Karena yang penting bukan saya yang dinilai orang baik, tapi biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Udah, itu yang saya lakukan. Memang agak aneh ini. Dan hampir nggak ada orang yang mungkin berpikir seperti itu ya. Yang akhirnya mau mencantumkan nama. Karena kalau orang sadar itu malah biasanya nggak mau mencantumkan nama. Tapi saya ini disadarkan malah tambah sengaja mencantumkan nama. Ya, tapi ya itu bukan rumusan lah. Hal-hal seperti ini bukan. Ini kan cuma sharing pergumulan saja. Bagaimana sih Tuhan itu membentuk kita? Apakah saya rela nama saya makin dihancurkan? Maksudnya orang mengenal saya itu nama saya itu jelek gitu loh. Bukan nama saya baik. Waduh. Kalau nama saya baik, saya pernah tulis juga di Facebook. Ya, begini tulisan saya. Mungkin kata-kata tepatnya sudah tidak persis saya tidak ingat kata-kata tepat. Tapi intinya begini. Anda berjuang untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Ya toh? Anda berjuang untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Jangan-jangan, nah ini tulisan saya berikutnya. Jangan-jangan
nama baik Anda lebih penting daripada hormat bagi Allah. Ya, mengerti maksud saya ya? Nah, biarlah ini boleh jadi berkat untuk kita memahami bagaimana Tuhan sedang memproses kita dan mau menghancurkan kita. Oke, demikian. Pak Andi sedikit Pak menambahkan Pak. Kalau Ya. Pak memberikan persembahan dengan nilai kecil dan dicantumkan Andi Halim itu bagus Pak. Daripada Pak memberikan 1 M dengan nama Andi Halim, itu akan dilihat orang. Saya mau mengangkat tentang janda miskin yang namanya malah Tuhan Yesus angkat, itu gimana Pak? Ya. Ya. Entah apapun, saya tidak mau sebut jumlah banyak atau jumlah sedikit, tapi motivasinya adalah bukan supaya nama saya yang dipuji-puji manusia. Ya, kalau janda miskin ini kan Tuhan tuh cuma mau menunjukkan bahwa orang yang sudah benar-benar bersyukur kepada Allah, semua hidupnya pun dipersembahkan bagi Allah. Itu Tuhan Yesus mau menunjukkan, inilah contoh dari orang yang sudah digerakkan hatinya oleh Tuhan, bahwa hidupnya yang sudah menerima anugerah keselamatan itu dia penuh dengan ucapan syukur dan dia mau mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah. Oke, ini sudah jam 9 lebih, saudara. Jadi saya harus off. Jadi selanjutnya saya berjanji hari Senin yang akan datang kita akan mulai membahas mengenai tulip. Dan itu pembukaan, akan Pak. Pembukaan ya? semester, Pak. Pembukaan semester. Sorry, bukan minggu depan. Kamis depan. Seninnya ada pembukaan semester stris. Jadi Senin ini tidak ada obrolan santai, tapi ada pembukaan semester stris dan saya mengundang hamba Tuhan dari Jakarta untuk berkhotbah di pembukaan semester stris tersebut. Jadi saya mengundang semua rekan-rekan untuk ikut dalam acara pembukaan semester stris ini jam 6:30 malam, 18.30. Ya, dan itu nanti ada sesi tanya jawab juga. Oke, demikian. Kalau saudara-saudara ada yang belum mengikuti stris, silakan bisa mendaftarkan diri karena stris sudah dimulai pendaftarannya. Dan yang belum tahu nomornya stris, saudara bisa saudara bisa mendaftarkan diri di nomor WA stris. Ya. Nomor WA stris adalah 0811 3435 454. Ya, 0811 3435 454. Saya copy di chat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sudah ada di kolom chat. Silakan yang mau lihat di kolom chat. Mana ya kok belum ada? Ini saya tulis di sini. Oke. Sudah sama-sama, sudah masuk. Ya, kita akan
bersyukur pada Tuhan untuk apa yang sudah kita pelajari bersama. Kiranya boleh memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan dan makin membuat kita mengerti dan memahami akan kebenarannya, dan bukan lalu kita menjadi hakim, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan bisa membuat kita seperti ini itu juga karena only by grace, bukan karena kehebatan kita. Untuk itu saya minta Ibu Heni ya untuk bisa memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih Pak Andi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan dan juga untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami satu persatu Tuhan, untuk boleh dibukakan kebenaran demi kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu di dalam Alkitab. Sehingga kami sebagai anak-anak yang telah Kau tebus boleh tetap berdiri atau hidup di dalam pokok anggur yang benar. Sehingga kami dapat menjadi ranting-ranting yang dapat berbuah. Dan sertai kami senantiasa ya Tuhan, di dalam saat demi saat, karena kami berperang di dalam kesombongan kami untuk merendahkan diri, senantiasa merendahkan diri dan bersyukur. Itu adalah peperangan kami setiap saat, dan sertai kami Tuhan, sehingga kami selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dan sertai teman-teman yang mendengarkan dan melihat secara langsung maupun melalui siaran tunda. Berkati mereka juga, dan beri kesempatan mereka juga untuk menjadi anak-anak-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.